Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Amma ba'd, alhamdulillah rabbil alamin. Disyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini, di pagi hari yang barokah ini, kita diberikan nikmat sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang kita baca ini adalah kitab hikam yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama dari Syria. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas hikmah yang ke-7. Kita akan membahas sekarang hikmah yang ke-8 dari kitab yang Al-Hikam. Hikmah ke-8 berbunyi, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-hikmah al-thaminah, hikmah yang ke-8. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali mahma an qalla 'amaluk. Idza fataha laka wijhatan, idza fataha, apabila Allah membuka, laka bagimu, wijhatan min at-ta'arruf, satu sisi dari pengenalan, fala tubali, maka janganlah engkau takut atau perhatikan, mahma qalla amaluka, mahma, walaupun angqalla amaluka, sedikit amalmu, fa innahu, karena sesungguhnya Allah, ma fatahaha laka, tidak membukakan bagimu, illa wa huwa yurid ay yata'arrafa ilaika, bahwasanya Allah menginginkan untuk mengenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu, anna ta'arruf, bahwasanya pengenalan dari Allah itu, huwa muriduhu alaik, adalah pemberian Allah kepadamu. Wal a'mal anta muhdiha ilaih, adapun amal-amal engkau hadiahkan kepada Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik, maka di mana posisi apa yang kau hadiahkan kepada Allah, mimma huwa muriduhu alaik, dari sesuatu yang Allah berikan kepadamu. Itu adalah makna tekstual dari teks Al-Hikam yang ke-8. Secara umum, Al-Hikam yang ke-8 ini menjelaskan kepada kita ada dua jenis pengenalan Allah kepada hambanya. Yang pertama adalah melalui jalur hidayah. Jalur hidayah itu bagaimana? Orang ketika ingin berjalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin beribadah kepada Allah, ingin mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus melalui jalan yang sangat sulit, jalan yang harus dia tempuh, yaitu beribadah kepada Allah sedikit demi sedikit, belajar tentang agama Islam, beribadah secara ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Jadi selalu seperti itu. Jalan yang susah. Takwa itu mudah diucapkan, tetapi pada prakteknya manusia seringkali tergelincir. Artinya kalau kita ingin mendekat kepada Allah, ingin mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus melalui jalur itu. Paling tidak apa? Sholatnya harus dijaga, perintah-perintah Allah, terutama yang batin-batin itu dijaga, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak mempunyai penyakit hati, ujub, takabur, riya, sum'ah, dan lain-lain. Ujub itu bangga terhadap diri sendiri. Maksudnya gimana? Ketika kita melakukan ibadah, wah ini saya, ini hebat saya, ini karena saya, ini. Itu ujub, berbangga diri, merasa apa yang kita lakukan itu adalah murni berasal dari daya dan upaya kita, itu ujub. Takabur, sombong,
Sombong itu bagaimana? Merasa bahwasanya dirinya adalah lebih baik dari orang lain. Saya yang paling hebat misalkan, saya yang paling kenceng ibadahnya, itu takabur. Kemudian sum'ah, ingin dikenal baik, ingin mendapat panggilan baik, beribadah agar dikatakan seperti ini. Oh, dia orang yang ahli ibadah, oh dia orang yang begini. Itu sum'ah. Ada riya, beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilihat mertuanya sholat khusyuk sekali. Ada calon mertuanya melihat dia sholat, dibagus-baguskan. Yang biasanya sholat hanya 3 menit, karena dilihat mertuanya jadi 10 menit. Yang biasanya baca trikul itu apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Akhirnya dia baca yang panjang-panjang. Kalau hafal baca Al-Baqarah misalnya. Ya. Tapi apa? Bukan untuk Allah. Karena dilihat mertuanya. Itu adalah riya, beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit-penyakit hati seperti ini menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menuju kepada penyucian hati ini memang perlu riyadhah. Riyadhah itu usaha yang sangat keras dari seorang hamba. Usaha. Tapi jangan kemudian karena saya ini kalau ke masjid ini nanti riya, saya tidak ikhlas karena Allah, ya sudah tidak usah ke masjid saja. Ini malah salah. Ingin meninggalkan riya, malah itulah sebenarnya yang diinginkan setan. Jadi kalau Anda dalam hatinya masih kayaknya saya ini ada riyanya, ya riya, sudah berangkat aja. Tapi sambil pelan-pelan diperbaiki. Bukan karena macam-macamnya penyakit hati ini banyak kita kemudian meninggalkan hal itu malah salah. Ini saya mau kurban ini sapi, tapi saya tidak ikhlas. Sudah nggak usah kurban, nah ini malah salah. Jadi ya sudah, karena pada akhirnya manusia itu kalau dibiasakan diri, amal itu akan menuju kepada Allah sendiri. Ya. Secara otomatis kita akan tunjukkan kepada Allah. Awal-awal memang tidak ikhlas, tapi akhirnya lama-lama ya akan ikhlas sendiri. Karena manusia semakin dia bertambah umurnya, itu dia semakin dekat perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syahwat dia kepada dunia semakin mengecil. Makanya di masjid ini kita lihat Pak, usianya berapa yang istiqomah salat subuh ke masjid ini setiap hari? Yang sudah dewasa. Yang muda-muda kemana? Padahal lebih kuat. Karena yang muda-muda merasa perjumpaannya dengan Allah masih lama, syahwatnya masih luar biasa, begadang, akhirnya nggak sholat subuh berjamaah. Nah makanya ada cerita di negeri Arab itu, ada seorang pemuda masih kuat sholat tarawih. Kalau di Arab itu sholat tarawihnya kadang-kadang satu malam biasanya itu 1 juz. Jadi baca 1 juz dibagi menjadi ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Nah itu ada seorang pemuda masih muda ya, 20 tahun gitu ya, belum nikah. Di sampingnya seorang yang sepuh sekali, sudah tua. Nah karena habis baca bacaan yang panjang imamnya, akhirnya setelah salam dapat 1 salam setiap tarawih itu, orang-orang itu ndang berdiri. Di Indonesia juga kadang-kadang terjadi, imamnya sudah Allahu Akbar, dia masih duduk dulu ya, istirahat dulu. Nah itu seperti itu kejadiannya. Dia cerita, di samping saya itu ada seorang yang sepuh sekali, mau berdiri aja susah. Makanya ketika imam sudah salam, agar kita masih bisa ngambil nafas gitu, imamnya baca Al-Fatihah, ya udah jangan berdiri dulu, diam dulu, istirahat. Tapi apa katanya beliau Syekh ini, orang sepuh di samping saya ini dengan usaha keras, habis salam imam takbir dia langsung berdiri dengan usaha. Saya yang muda pada waktu itu umur 20, ya udah diem aja masih nunggu walat dolim baru berdiri gitu. Nah ini kita lihat apa? Ternyata bukan yang membuat giat beribadah itu bukan hanya faktor fisik, tetapi faktor usia itu menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin orang bertambah usianya itu, syahwatnya semakin
turun dan ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin cepat berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan senang atau cinta ingin cepat bertemu dengan seorang hamba itu. Nah, maka seperti itu. Makanya di mana-mana sholat subuh itu ya yang datang yang sudah sepuh di mana-mana itu. Yang datang yang istiqomah itu yang sepuh-sepuh. Yang muda-muda karena masih seperti itu jauh ya. Nah, ini adalah jalan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mengenal kepada Allah. Susah karena orang itu tidak kemudian diberikan tidak seperti malaikat begitu ya. Manusia itu kadang-kadang terjatuh, kadang-kadang ada alfanya, kadang-kadang lalai, sehingga selalu seperti itu manusia. Jadi kadang-kadang rajin, kadang-kadang nggak rajin gitu. Tapi itu dia lakukan untuk kemudian tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertambah usianya, maka kecintaan untuk beribadah itu semakin besar. Itu jalur yang pertama ketika kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jalur kedua. Jalur kedua ini namanya jalur ijtiba. Ijtiba ini artinya adalah Allah yang memilih seorang hamba untuk mendekat kepada Dia. Kalau yang tadi apa? Seorang hamba ingin mendekat kepada Allah melalui ketaatan, melalui ibadah. Kalau jalur yang kedua, Allah yang menginginkan hamba itu dekat kepadanya. Contohnya bagaimana? Ini Syekh Ramadan Al-Buti bercerita begini. Di lingkungan saya di Suriah sana ada tetangga saya ini yang suka minuman keras, menenggak minuman keras, dan ini masyhur, semua tetangganya tahu orang ini suka minuman keras. Jadi hari-harinya dia habiskan untuk minum minuman keras. Sudah masyhur sekali. Tapi Syekh Ramadan Al-Buti suatu hari kaget. Dikarenakan apa? Karena tiba-tiba ketika Syekh masuk ke masjid, di shaf pertama orang yang suka minuman keras ini tiba-tiba duduk bersimpuh dengan wajah yang ya tadallul itu menghinakan diri, ingin menunggu segera sholat subuh. Kagetlah Syekh Buti. Ini ada apa gerangan? Tangga saya yang suka minuman keras ini sekarang kok malah ke masjid. Awalnya nggak pernah ke masjid, jauh dari masjid. Akhirnya datang ke masjid. Kagetlah dia. Akhirnya ketika dia sudah terkenal, sudah taubat, sudah hijrah lah kita katakan, Syekh Buti ziarah ke rumah orang ini, ingin mengucapkan selamat. Akhirnya ditanya, apa sebab Anda ini kemudian bisa seperti itu? Kok tiba-tiba langsung berubah 180 derajat? Orang ini bercerita, saya setiap malam biasa minum minuman keras, tapi suatu malam saya ketika di depan saya ada botol-botol minuman keras, saya bilang seperti ini, ya Allah, ini saya sudah gak kuat ya Allah, ini saya sudah ingin segera terlepas dari ini semua. Tapi Allah, di depan saya ada tembok, ada penghalang yang begitu tebal, yang saya sendiri gak bisa ya Allah, saya selalu terjatuh, gak bisa saya tembus tembok itu, saya selalu terjatuh kepada hal itu. Ya Allah, kenapa tidak Engkau ya Allah hilangkan tembok ini ya Allah? Dengan begitu perasaan yang sangat sedih, hancur, dengan tadallul yang menghinakan diri, dengan perasaan, dengan hati yang hancur, dia bilang kepada Allah seperti dia munajat kepada Allah seperti itu. Langsung berubah 180 derajat. Artinya apa dia? Dia berhenti atau dari dia mengandalkan dirinya untuk tidak melakukan maksiat itu, dia ganti mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya langsung berubah 180 derajat. Yang awalnya ahli maksiat menjadi ahli taat. Ini banyak ceritanya di dalam Islam seperti ini. Artinya seperti tokoh kita sebutkan ada namanya Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar, dan tokoh-tokoh lain yang awalnya berada dalam jalan kesesatan, dibalik kemudian tiba-tiba menjadi seorang sufi, menjadi ahlullah, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Kenapa kita sebagai hamba yang dhaif ini, kenapa enggak saya aja yang dipilih? Apakah ada tips agar kita bisa dipilih oleh Allah tiba-tiba langsung menjadi hamba yang seperti itu? Tidak ada, itu semuanya adalah
murni Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Jadi kalau Allah yang menginginkan seorang hamba untuk mendekat, itu sudah tidak ada, itu seperti ditarik begitu saja oleh Allah Subhanahu. Adapun kebanyakan manusia itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi orang soleh, dia harus menempuh jalur yang pertama tadi, salat, puasa, zakat, kemudian membersihkan hati. Itu pelan begitu. Terjatuh, bangkit lagi, terjatuh, bangkit lagi, terus seperti itu sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Adapun jalur kedua ini, ini kalau kita anggap ini punya orang dalam atau apa saya nggak tahu, tiba-tiba ditarik saja. Itu pilihan hamba pilihan Allah. Dan ada dalam sejarah yang seperti itu. Mungkin bapak-bapak di sini punya cerita seperti ini. Orang yang awalnya, mohon maaf, di Jember itu ada namanya gerakan sholat subuh berjamaah, GSB, mungkin ada yang tahu di masjidnya Pak Ustaz An-Nur, An-Nur. An-Nur. Nah di sini juga. Itu salah satu yang aktif itu, masya Allah. Itu wajahnya itu full tato. Jadi tato itu sampai ke wajah dan dibentuk kayak batik-batik. Saya nggak tahu motifnya motif apa itu. Dia yang aktif gitu ya. Nah itu gimana kita lihat seperti itu ya? Ahli tato tapi masuk GSB, gerakan subuh berjamaah, dan itu aktif beliau orangnya. Saya selalu lihat kalau saya hadir, saya pertamanya penasaran siapa orangnya, sampai wajah-wajahnya ditato. Nah tapi banyak seperti itu. Bahkan ada itu pernah saya lihat salah satu pemuda yang seperti itu juga. Itu yang ditato Pak, bukan hanya kulitnya, kornea matanya yang hitam ini ditato menjadi biru. Saya lupa namanya siapa. Dan dia sudah hijrah. Ya katanya dia kalau malam itu menangis Allah. Dia berusaha menangis, mudah-mudahan dengan tetesan air matanya itu, tato yang melekat di kornea matanya itu biar jatuh juga. Sampai seperti itu. Ada orang yang kembali kepada Allah seperti itu. Dan biasanya kalau seperti itu beda dengan kita yang sudah menempuh jalan ini seperti yang pertama tadi. Orang yang ditarik dengan Allah itu, yang sudah ditarik sama Allah itu bisa 180 derajat dan kesolehannya itu ya luar biasa. Ada artis, istrinya itu ketika mau menikah mu'allaf. Akhirnya suatu hari cari hiburan, mau nonton bioskop. Kata istrinya yang mu'allaf, awalnya agamanya Hindu, ini sampai kapan dimulai bioskopnya ini? Apa kita nggak ketinggalan sholat nanti? Ini padahal baru mu'allaf. Suaminya Islam dari kecil, yang artis ini. Malah lebih patuh istrinya yang baru mu'allaf ini. Mas, nggak usah nonton bioskop, kenapa? Nanti kita nonton bioskop malah sholatnya keteteran semua. Waktunya nonton bioskop itu kan ketika di setel filmnya udah nggak berhenti. Waktu maghrib kadang-kadang lewat gitu ya. Waktu isya kadang-kadang lewat. Ada seperti itu. Ya. Ini terjadi di masyarakat. Apa rahasianya? Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada. Allah memang kalau Allah punya keinginan, ya udah ditarik saja orang-orang yang seperti itu. Dijadikan wali, dijadikan hamba soleh. Begitu ya. Ya kalau ingin punya orang dalam, silakan Anda minta kepada Allah untuk ditarik seperti itu. Tapi kita rata-rata harus menempuh jalur pertama untuk kita bisa dekat kepada Allah pelan-pelan begitu ya, sampai kita nanti bertemu Allah Subhanahu. Cuman kalau kita mau tanya, kita mau telisik lebih dalam, apa sebenarnya rahasia orang-orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ini tiba-tiba menjadi soleh? Kata beliau Syekh Buti, orang yang bermaksiat kepada Allah, yang jauh dari Allah, tetapi orang-orang ini tidak sombong kepada Allah, tidak takabur kepada Allah. Maksudnya tidak takabur bagaimana? Dia itu bukan melakukan maksiat itu karena melawan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan maksiat itu karena memang dia tergelincir saja. Ingin jauh dari maksiat tapi tergelincir lagi. Ingin jauh dari narkoba, tergelincir lagi. Ingin jauh dari minuman keras, tergelincir lagi. Begitu, tapi hatinya hancur lebur.
hatinya ingin dekat dengan Allah. Nah, orang-orang seperti ini yang kemudian bisa ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ada perkataan dari seorang sufi besar. Ini mengatakan beliau namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ini kalau nggak salah di Mesir ini. 578 Hijriah meninggal. Beliau bilang, "Nazartu ila turuq al-musilah ila Allah, fara'aituha jami'an muzdahimatun." Aku melihat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat jalan itu semuanya sesak, penuh dengan orang, muzdahimah, macet. Andaikan pintu tol itu macet, saya lihat jalan menuju Allah itu macet. Banyak sekali orang yang ingin masuk. Wa nazartu ila tariqit tadallul wal inkisar fa idza huwa farigun la izdihama laha. Tetapi ketika saya mencari jalur orang-orang yang tadallul, menghinakan diri kepada Allah, mencari jalur orang-orang yang inkisar, yang hatinya hancur lebur karena Allah, maka saya melihat jalur itu kosong. Artinya orang yang beribadah itu banyak sekali melalui jalur yang pertama itu. Tapi orang yang kemudian menuju kepada Allah dengan tadallul, rasa hina di depan Allah, inkisar, hatinya hancur lebur karena Allah, ini jarang sekali. Maka ini kata beliau Syekh Buti yang kemudian bisa menarik orang-orang itu. Orang itu memang bermaksiat, tapi tidak ada satupun dan di hati mereka yang takabur, ingin menentang hukum Allah. Makanya banyak sekali sahabat-sahabat Rasulullah yang seperti ini. Nuaiman namanya, Nuaiman. Ya, ada seorang sahabat, lupa saya namanya. Ini suka minum minuman keras. Ketika dia minum minuman keras, dalam Islam itu ada hukumannya. Itu dijilid atau dipukul pakai menjalin itu 7 kali apa berapa kali, ada hitungannya itu untuk peminum khamr. Itu setiap ketemu minum ditegakkan jilid bagi orang itu. Seperti di Aceh lah kalau di sini ada hukuman syariahnya. Dipukul biar berhenti minum. Ketika dia sudah melaksanakan hukuman jilid itu, dicambuk pakai menjalin, ada seorang sahabat ini mengejek orang ini. Bilangnya apa? Ini orang ini kok kerjaannya maksiat terus minum terus, tidak ada bosannya. Apa artinya tidak enak itu? Kedengeran sama Rasulullah. Kenapa Anda bilang seperti itu? Kata Rasulullah. Tahu nggak orang ini mencintai Allah dan Rasulnya? Artinya apa? Maksiat kepada Allah itu tidak menafikan kecintaan seseorang itu kepada Allah dan Rasulnya. Dalam cerita ini, ketika dia minum minuman keras, minum lagi, disaksikan semua orang. Jangan ngomong seperti itu. Orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ahli maksiat itu belum tentu dia jauh dari Allah. Sebenarnya dia ingin mendekat, tapi karena dia memang tidak mampu, itu yang terjadi. Makanya kita lihat orang yang kemudian seperti ini luar biasa. Iltizam itu memegang teguh ajaran Islam itu luar biasa. Makanya di Jakarta itu dulu ada Habib Munzir Al-Musawa ya. Habib Munzir Al-Musawa ini yang beliau rangkul dakwah itu ya anak-anak jalanan. Oh, kalau sampai lihat Pak di YouTube itu ketika Habib Munzir ini doa, semua anak-anak jalanan ini nangis. Karena mengingat dosa-dosanya yang telah lalu, mengingat dosa-dosanya. Dan ini mahal. Air mata jatuh menangis kepada Allah itu mahal. Apalagi dia dalam keadaan sendirian, sholat tahajud, mengakui kekurangan, itu mahal. Seperti ini mahal. Makanya ini namanya thariq tadallul, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, seorang ada misalkan sampean jadi bapak punya anak laki-laki. Kemudian anak sampean misalkan cari istri, calon istri, tapi sampean tidak setuju. Pokoknya nggak setuju saya sama ini Pak, saya sudah cinta, nggak setuju saya sama anak ini, saya nggak setuju. Sebabnya apa nggak tahu, pokoknya nggak setuju. Tapi anak ini terus maksa yang perempuan ini, nangis, maksa, merendahkan diri depan mertuanya, nangis, maksa. Lama-lama pasti diberikan Allah satu titik, terenyuh nanti si calon mertua itu akhirnya menerima juga. Nah ini seperti itulah kira-kira dengan Allah itu. Ya, jadi orang yang menghinakan diri, misalkan si perempuan, tolonglah Bapak, saya sangat cinta sama anak Anda, misalkan seperti itu, nangis.
saya sudah kandung cinta, ya, akhirnya juga terenyuh, akhirnya diambil juga jadi mantu. Apalagi kita dengan Allah ya. Makanya maksiat itu baik dalam tanda kutip apabila itu merubah kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, maksiat itu tanda kutip baik apabila itu membawa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia seperti itu. Nabi Adam itu ketika diutus ke bumi itu setelah melakukan maksiat, tetapi diajari zikir oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bertaubat. Jadi Allah itu cinta terhadap orang-orang yang bertaubat seperti itu. Dan orang yang bertaubat itu bukan kemudian dia jauh dari Allah, malah dia dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat itu dikatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak ada dosanya. Makanya kaidahnya apa? Orang muslim itu setiap kali melakukan maksiat barengi dengan taubat. Maksiat taubat begitu. Jadi jangan sampai ada maksiat itu malah menjauhkan diri dari kita. Misalkan andaikan maksiat itu kemudian menjauhkan seorang ustadz untuk memberikan pengajaran. Ada ustadz, saya nggak pantas jadi ustadz, nggak mau ngajar jadi masjid. Saya masih banyak dosa, masa saya mau ngajar? Kalau semua orang berpikiran seperti itu, masjid-masjid itu kosong. Gak kira ada ustadz mau ngajar, karena nggak ada orang yang nggak ada dosanya. Artinya apa? Jadikan maksiat, kesalahan kita itu ajang untuk kita malah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita bermaksiat, ya udah perkencang baca Qur'annya, maksiat perkencang sholat tahajudnya, maksiat perkencang lagi sholatnya, seperti itu. Dan maksiat itu macam-macam, dari mata kita, hati kita, tangan kita, termasuk maksiat hati ya, lebih besar. Di antara maksiatnya hati apa? Ihtikor, melihat orang muslim itu dengan rendahnya. Kalau melihat orang cantik itu maksiat, ya maksiat. Syahwat kepada orang cantik maksiat. Tapi sebaliknya, melihat orang yang jelek dan kita bilang itu jelek, itu juga maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya yang enak-enak saja, merendahkan orang. Sejelek-jeleknya dia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya maksiat itu banyak macamnya, terutama kalau di manusia itu ya ghibah, menggunjing orang itu maksiat takabur itu maksiat, merasa diri lebih baik daripada orang lain itu maksiat. Makanya yang bisa ditarik oleh Allah melalui jalur istibah itu apa? Dia merasa orang yang paling busuk di antara orang yang lain. Kalau ada orang merasa saya paling baik di sini, udah itu temannya setan. Tapi kalau ada orang bilang saya yang paling busuk di sini, saya yang paling maksiat, nah maka itu yang biasanya ditarik oleh Allah. Hamba-hamba yang seperti ini, dan ini perlu latihan. Nah, jadi kesimpulannya dari hikmah ini adalah ada dua jalur pengenalan untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita melalui jalur ketaatan, langkah demi langkah untuk kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalur yang kedua adalah bagaimana seorang hamba itu ditarik kepada Allah untuk menjadi hambanya yang saleh. Demikian hikmah yang ke-8 yang bisa saya syarikan dari syarah hikam, syarah daripada Syekh Ramadan Al-Buti. Kalau ada yang ditanyakan mengenai syarah hikmah ini ataupun hal-hal yang lain, saya berikan kesempatan. Persilakan. Ada? Oh, monggo. Tadi yang disampaikan adalah jalur ta'arufnya Allah pada hambanya. Jadi di situ ada hidayah, kemudian ada semacam keinginan Allah untuk mendekat. Iya. Kemudian apakah ta'aruf itu juga istilahnya untuk sesama manusia, terutama kalau dia mau istilahnya mau menjalin hubungan nikah atau apa, itu memang diwajibkan atau bagaimana? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ta'aruf ya, ta'aruf itu pengenalan, bahasa Arab ta'aruf ya. Makanya anak muda sekarang kalau yang melalui jalur syariat itu namanya bukan pacaran, tapi ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal satu dengan yang lain.
ta'aruf ini antara sesama manusia, khususnya orang yang mau menikah ini penting ta'aruf. Makanya dalam Islam itu diperbolehkan seorang calon suami ketika dia memang serius ingin mencari istri itu boleh melihat daripada wajah dan telapak tangannya, boleh dilihat. Jangan sampai Anda mau menikah seperti membeli kucing dalam karung, nggak tahu seperti apa istrinya, nggak boleh ya. Malah jadi kita harus tahu. Jadi nggak apa-apa dalam Islam seorang calon suami itu artinya nggak dosa ya. Hukum asalnya melihat lawan jenis itu nggak boleh, karena Sayyidina Ali ketika melihat lawan jenis begini, ini sama Nabi langsung wahai Ali, yang pertama nggak apa-apa, tapi kalau lama-lama yang pandangan kedua nggak boleh. Jadi yang pertama nggak apa-apa, halal. Kalau misalkan kita di jalan kan ketemu orang macam-macam ya, ada yang cantik, ngelihat pertama kan nggak apa-apa, tapi jangan diulang kedua, atau pertama tapi jangan lama-lama dilihat terus, nggak boleh. Karena waktu itu Sayyidina Ali wajahnya dipalingkan oleh Nabi. Yang Ali yang pertama nggak apa-apa, yang kedua jangan lama-lama. Tapi kalau untuk mencari jodoh, memang serius ingin menikah, itu harus dilihat. Karena dari wajah dan telapak tangan ini sudah kelihatan kira-kira semua daripada kecantikan seorang perempuan. Nah, termasuk juga kita mencari apakah akhlaknya bagus, itu penting. Jadi ta'aruf seperti itu. Ta'aruf itu kita tahu. Ya, tanya kepada siapa? Kalau kita ingin tahu tentang seseorang, jangan tanya kepada orangnya langsung, tanya kepada sahabatnya. Karena atau siapa sahabatnya, karena orang itu biasanya akhlaknya sama dengan akhlak sahabatnya. Anak ini siapa teman akrabnya, lihat aja gimana akhlaknya, itu kira-kira sama seperti itu. Jadi memang ada ta'aruf dalam Islam karena kita ingin mencari, termasuk seorang calon bapak mertua itu harus tahu itu calon suami anaknya seperti apa ya. Karena anak kita, anak perempuan ya, sudah kita sayang-sayang dari kecil, sudah kita sekolahkan yang baik, didik dengan baik, itu tidak ingin kita serahkan kepada orang yang nggak jelas nantinya. Ini bisa bimbing anak saya kan? Karena anak perempuan ketika sudah menikah itu tanggung jawabnya sudah berpindah kepada suaminya. Kalau anak laki-laki, dia tetap, kalau orang tuanya butuh bantuan, maka dia harus punya tanggung jawab kepada orang tuanya. Beda ya. Kalau perempuan gimana? Dia sudah terlepas ketika dia sudah punya suami, tanggung jawabnya ada di suaminya, anak perempuan. Tapi kalau laki-laki tetap punya tanggung jawab kepada orang tuanya. Makanya jadi bapak hati-hati cari calon menantu gitu ya. Oke, Pak. Oh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi jalur ittiba ini karena manusia itu juga merasa hina, merasa merendahkan diri, sehingga jalur ittiba ini kita dapatkan. Apakah benar seperti itu? Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi bukan hanya karena Allah yang menginginkan, tapi juga termasuk usaha kita. Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus sekali. Yang pertama, untuk jalur ijtiba atau yang ditarik atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kaidah umumnya apa? Itu sebenarnya tidak ada yang tahu kaidahnya seperti apa. Apa amalan yang membuat orang ini ditarik oleh Allah? Kenapa orang ini dipilih oleh Allah? Itu sebenarnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kaidah umumnya seperti itu. Jadi jalur yang pertama yang harus kita temui untuk kemudian mendekat kepada Allah ya jalur ibadah, jalur normal ya, jalur reguler gitu ya. Adapun jalur kedua ini adalah sebuah saran ya, atau Syekh Buti mengatakan mungkin orang yang bermaksiat itu kemudian dipilih oleh Allah. Di antara sebabnya apa? Dia bermaksiat bukan karena takabur, dia bermaksiat bukan karena ingin melawan hukum Allah, tapi karena memang dia sudah kalah sama hawa nafsunya. Dia kalah sama hawa nafsunya. Bukan dia tidak ingin beribadah. Orang yang minum khamr tadi ketika saya ceritakan, ya Allah, ada tembok yang sangat besar di depan saya dengan minuman ini. Ya, saya sudah nggak mampu ya Allah. Ya Allah, tolong angkat tembok ini. Nah, ketika dia bilang begitu, dia menyerahkan itu. Dia sudah
pasrah sepasrah-pasrahnya, hanya diangkat oleh Allah, akhirnya berubah 180 derajat. Itu salah satunya ya. Tapi secara garis besar kita tidak tahu amalan apa yang ada di orang ini sehingga dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Oke, saya ingin bertanya masalah antara jalur dengan budaya Allah. Karena saya punya teman Cina nih. Dia itu dalam bergaulnya di masyarakat, baik itu dalam agama, bahkan ikut yasinan, juga ikut apa itu kalau ada hari besar Islam, dia aktif sekali di situ. Tapi setelah saya tanyakan, coba kamu masuk Islam, tidak mau. Coba bahasa syahadat, tidak mau. Saya itu sejak SMP, Pak. Saya itu sering diucapkan oleh guru agama suruh baca syahadat. Ayo baca syahadat. Tapi pada waktu kita ke gereja dia tidak pernah. Ke gereja tidak pernah. Ini bagaimana, apa ini belum dapat hidayah atau bagaimana? Ya, terima kasih. Hidayah itu kalau di luar orang yang belum masuk Islam memang Allah yang memberikan. Jangankan cerita yang diceritakan tadi, seorang paman baginda Nabi yaitu Abu Thalib itu kurang ngajaknya bagaimana Nabi itu, wahai paman ayolah masuk Islam. Enggak, wahai Muhammad saya ingin tetap atas agamanya Abu Thalib. Wahai paman ayo masuk Islam. Tapi membelanya luar biasa pamannya itu kepada Nabi. Itu pun beliau akhirnya dalam sejarah kita dikatakan Abu Thalib tidak memeluk Islam. Artinya apa? Memang hidayah itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur mayoritas kita di Indonesia ini Islam dari lahir. Itu kita syukuri. Alhamdulillah sudah syahadat dari lahir, sudah masuk TPQ dari lahir, alhamdulillah. Tetapi ada problem Islam, orang yang berislam dari lahir itu kadang-kadang berislamnya hanya Islam yang ritual. Dia tidak belajar dulu sehingga dia menemukan hidayah. Orang yang masuk Islamnya karena dia belajar terlebih dahulu. Ketika masuk Islam itu langsung siratul mustaqim, lurus gitu. Karena dia dari proses belajar mencari agama yang benar, terjadi galau dalam pikirannya sehingga dia menemukan hidayah dalam Islam, ya udah mantap 100%. Tapi bagi yang Islam dari lahir itu kadang-kadang kalau tidak dihayati agama itu ya akhirnya seperti inilah keadaan kita ya. Beragama Islam tapi akhlaknya jauh dari Islam begitu ya. Jadi memang perlu kita untuk saling belajar. Makanya majelis seperti ini penting sekali agar kita saling berwasiat mencari hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk mengislamkan pamannya sendiri. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, engkau tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada Allah yang Allah kehendaki. Baik. Saya kira cukup karena dulu kita pernah punya kesepakatan 3 orang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.